Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dr. Anwar SIK MSI, para pejabat utama SSDM Polri, penanggap kegiatan bedah buku, Rektor Universitas Kristen Indonesia, Prof. Angel Damayanti SIP MSI MSc PhD, Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Ketua Perkumpulan Dabraka, Kombes Pol Nugroho Ari Setiawan, beserta para perwakilan alumni beasiswa kedinasan yang kami hormati, serta seluruh peserta Rakernis SDM Polri tahun anggaran 2026 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam kegiatan bedah buku Policing in Indonesia Second Edition Shaping Security Agenda 2045. Dan perkenalkan saya Novia selaku moderator yang akan memadu acara kegiatan hari ini, dan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bedah buku, di sesi kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan video singkat yang menggambarkan transformasi Polri melalui penguatan sumber daya manusia, budaya intelektual, serta lahirnya buku Policing in Indonesia Shaping Security Agenda 2045. Untuk itu selamat menyaksikan video. Dunia sedang bergerak cepat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, kejahatan lintas batas, dan ruang digital yang semakin kompleks menghadirkan tantangan baru bagi keamanan. Dalam situasi ini, Polri dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperkuat kapasitasnya sebagai institusi penjaga keamanan, penegak hukum, sekaligus pelayan masyarakat. Transformasi Polri tidak hanya bertumpu pada teknologi atau perubahan struktur organisasi. Kekuatan utamanya ada pada manusia. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi fondasi penting. Polri terus mendorong lahirnya personel yang profesional, berpengetahuan luas, berpikir kritis, dan mampu membaca perubahan zaman. Dari proses pembelajaran itu lahir insan-insan Polri yang tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga berpikir dan menganalisis. Mereka adalah aset intelektual Polri. Melalui pengalaman praktik dan kemampuan akademik, mereka menghadirkan refleksi dari dalam Polri, kritis, konstruktif, dan berbasis pengetahuan. Dari semangat inilah lahir buku Policing in Indonesia Shaping Security Agenda 2045. Buku yang diinisiasi oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dr. Anwar SIK MSI ini menempatkan Polri sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan nasional, tata kelola demokratis, serta hubungan negara dan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Buku ini menghimpun pemikiran personel Polri dan mitra akademik dalam 14 bab yang disusun ke dalam 5 tema besar. Pertama, reformasi institusional dan tata kelola Polri. Kedua, kejahatan siber dan transformasi digital. Ketiga, masa depan predictive policing dan community policing. Keempat, penegakan hukum di era baru. Dan kelima, optimalisasi pemolisian melalui penguatan manajemen sumber daya manusia. Pesan utama buku ini jelas, Polri masa depan harus modern, adaptif, berintegritas, dan tetap dekat dengan masyarakat. Legitimasi tidak cukup dibangun melalui kewenangan formal. Ia tumbuh dari keadilan internal, kualitas pelayanan, transparansi, profesionalisme, dan kemampuan institusi untuk belajar dari kritik. Karena itu, buku ini bukan sekadar publikasi akademik. Ia menjadi bagian dari gerakan intelektual di dalam Polri. Sebuah ikhtiar untuk menulis, berbagi gagasan, memperkuat budaya belajar, dan membangun transformasi kepolisian yang berbasis ilmu pengetahuan, pengalaman empiris, serta nilai-nilai pelayanan publik. Kini, saatnya gagasan-gagasan itu dibahas bersama. Mari kita saksikan bersama bedah buku Policing in Indonesia, Shaping Security Agenda 2045.
sebuah ruang dialog untuk membaca arah masa depan Polri, memperkuat pembelajaran organisasi, dan membangun kepolisian Indonesia yang semakin profesional, dipercaya publik, serta menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk video Selayang Pandang Dimaksud. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya transformasi budaya belajar serta kontribusi pemikiran strategis dalam membangun Polri yang modern, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak sambutan sekaligus keynote speech dari Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dr. Anwar SIK MSI. Kepada Jenderal kami persilakan. Rasanya berdiri depan penguji ini kaki kok grogi sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati para penanggap acara bedah buku, Prof. Angel Damayanti, SIP, MSI, MSc, PhD. Betul ya Bu ya? Kalau salah mohon dimaafkan. Kemudian pembimbing saya, penguji saya, Komjen Pol Prof. Dr. Krisnanda Dwi Laksana, MSI. Jadi tahu kan kalau berdiri di depan pembimbing gimana kan gitu kan. Tapi untungnya beliau itu mengajak pintar. Gitu. Para karo di lingkungan SSDM Polri, para asesor SDM Kepolisian Utama, asesor SDM Kepolisian Utama tingkat 2, di sebelah mana ini? Pak Sony. Kalau Pak Sony bilang jangan sebut para karo Bang, para kabiru. Tahu sendiri kan orang Padang artinya kan. Karo itu adalah monyet yang untuk manjat kelapa itu Bang. Makanya kalau di Padang nggak ada karo tapi kabiru namanya. Psikolog Kepolisian Utama tingkat 2 SSDM Polri, Pak Eka. Para kabak di lingkungan SSDM Polri, para karo SDM Polda Jajaran dan pengemban fungsi SDM Satker Mabes Polri, Ketua dan Perwakilan Perkumpulan Dabraka, alumni pendidikan tinggi beasiswa kedinasan. Seperti yang kami sampaikan, Prof. Damayanti, Prof. Krisnanda, bahwa kita awali dengan tahun kemarin dengan bedah buku Policing in Indonesia yang edisi pertama, sekarang yang kedua. Memang saya mengajak berpikir adik-adik kita yang khususnya sekolah di luar negeri dengan dibiayai LPDP, sehingga setelah kembali ke Indonesia bukan hanya bertugas lagi, tapi harus berpikir lebih. Ini 10 menit ya saya ngomongnya. Kalau nggak nyampe gimana ini? Rupanya ada waktunya ya. Saya pikir udah SSDM bebas itu ya. Baik, nggak apa-apa. Tetapi saya ngajak berpikir adik-adik kita kreatif, menulis, melihat fenomena-fenomena yang terjadi setelah ditulis, ya barangkali mungkin kurang sempurna. Tapi itulah manusia. Kita sempurnakan, kan gitu. Daripada kita tidak mau menulis, kita tidak mau ngomong, kita tidak mau berpikir, sehingga tidak ada gunanya. Dibiayai mahal-mahal ke luar negeri, gitu kan? Sama, kenapa polisi membuat sekolah
Kemala Taruna Bayangkara yang kemarin baru mendapat kurikulum IB Diploma. Gitu. Nah, tingkat dunia kan gitu ya. Bahkan kita mempunyai 2 apresiasi yang tidak dipunyai oleh IB Diploma di seluruh dunia. Yang pertama, Polri hanya polisi di Indonesia ini yang punya sekolah setingkat IB ini. Negara lain nggak ada, gitu ya. Negara lain nggak ada. Yang kedua, ada kurikulum kebayangkaraan. IB yang lain nggak ada. Mungkin adik-adik yang sekolah di IB ada nggak kebayangkaraan? Ya hanya di polisi aja. Itu sehingga kita mendapat 25 commendation, pujian. Umumnya pujian itu hanya 10. Wah, mentok sampai itu Pak Nugroho, terima kasih ya supportnya. Dari kader bangsa, kemudian dari Kemala Bayangkari, serta pengasuh-pengasuh, guru-guru yang terlibat di sini, yang dilibatkan di dalam sekolah SMA KTB. Sehingga ini merupakan cambuk, dan bulan Juli nanti sudah sekolah semuanya di Gunung Sindur. Barangkali nanti Prof. Kresnazia bisa kita hire nanti untuk jadi dosen atau apa di sana nanti. Atau guru tamu ya, Mas Nugroho ya. Serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, biasanya biar tidak terlalu tegang, perlu kita agak sekedar santai sedikit, yaitu pergi ke pasar membeli pena. Cakep. Tidak lupa membeli buku cerita. Hari ini kita berbagi gagasan bersama untuk Polri yang makin cerdas dan berjaya. Gitu kan. Tentunya kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lahirnya buku Policing in Indonesia ini itu merupakan Shaping Security Agenda 2045 dalam suasana sepenuh semangat. Tinggal 4 menit. Gimana cara mempercepat ini kan? Nah, saya memang sengaja mengajak kreatif agar adik-adik ini berpikir kreatif, melihat gejala-gejala, fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian ditulis, diperbaiki lagi, ditulis, dan semoga ini bermanfaat untuk kepolisian. Nah, tulisan tema ini yang sangat relevan adalah untuk kebutuhan Polri ke depan, yang mana reformasi kelembagaan dan tata kelola, kejahatan cyber, dan transformasi digital, predictive policing dan community policing, penegakan hukum di era baru, serta penguatan manajemen SDM, semua itu adalah isu nyata yang kita hadapi sekarang. Jadi Prof. Damayanti perlu saya sampaikan bahwa kenapa SDM ini harus menjadi pelopor memicu SDM-SDM yang unggul, karena kita ini mendapat tugas-tugas yang barangkali impossible, gitu. Yang pertama, Astacita di bidang tanam jagung SDM. Memang Polri ya, tapi di SDM. Tadinya MBG SDM, tapi sekarang sudah dilimpahkan kepada Irwasum, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi dipikir kalau SDM itu bisa hanya mindah-mindahin orang aja, Bu. Padahal yang enggak juga. Yang mindah-mindahin Kapolri, Bu. ASDM sebagai apa? Hanya tukang ketik. Tukang ketik, habis itu ngajukan, kemudian kita suruh tanda tangan aja, Bu, gitu kan. Jadi yang hebat itu adalah tetap pimpinan. Sehingga dengan adanya itu kita perlu memacu agar SDM Polri ini menjadi yang luar biasa. Menurut saya ada 3 hal yang perlu terus kita dorong. Yang pertama adalah membangun budaya literasi, ini yang selalu disekan oleh Prof. Krisnanda, karena memang polisi itu jarang membaca, nggak pernah menulis, dan sebagainya. Kemudian mendokumentasikan praktek di setiap level. Dan yang kedua, akademik melalui pengkajian untuk pengembangan institusi, gitu ya.
Dan yang ketiga, membuka ruang yang lebih luas bagi personil yang berkompeten agar bisa berkontribusi langsung pada transformasi organisasi. Hadirin sekalian, yang saya tekankan kembali bahwa dalam menyongsong Indonesia Emas, Polri memerlukan SDM yang mampu berpikir strategis, membaca perubahan, dan menyusun solusi yang relevan. Kita membutuhkan personil yang tangguh di lapangan dan matang dalam pemikiran. Kita juga membutuhkan organisasi yang disiplin dalam pelaksanaannya, tetapi tetap terbuka untuk belajar dan membenahi diri. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sudah selesai ya waktunya ya? Baik, membeli pena di pagi hari. Sekalian membeli buku cerita. Bedah buku jangan berhenti hari ini. Mari implementasikan dalam kerja nyata. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih banyak Jenderal kami sampaikan atas keynote speech-nya yang memacu kami tentunya untuk menjadi semakin rajin membaca dan menulis untuk mungkin dapat berkontribusi di acara buku-buku berikutnya. Baik, kini kita tiba saatnya di sesi bedah buku kali ini, yaitu Shaping Security Agenda 2045. Dan pada sesi kali ini kita akan mendengarkan pandangan secara serta pemikiran strategis dari para penanggap terkait dengan tantangan dan arah transformasi policing di Indonesia menuju tahun 2045. Namun sebelum kami mengundang para penanggap, izinkan kami membacakan profil singkat para penanggap terlebih dahulu. Untuk penanggap pertama kita, beliau merupakan Rektor Universitas Kristen Indonesia serta akademisi yang aktif dalam bidang hubungan internasional, keamanan dan reformasi sektor keamanan. Beliau juga banyak terlibat dalam berbagai forum akademik nasional maupun internasional terkait isu keamanan global dan tata kelola keamanan modern. Untuk itu kita sambut bersama Prof. Angel Damayanti SIP, MSI, MSc, PhD untuk bergabung bersama kami. Selamat bergabung, Prof. Untuk penanggap berikutnya, beliau merupakan tokoh kepolisian dan akademisi yang dikenal luas melalui pemikiran strategis melalui konsep policing modern, community policing, serta transformasi budaya kepolisian di Indonesia. Berbagai gagasan dan tulisan beliau menjadi referensi penting dalam pengembangan strategis pemolisian modern. Kita sambut dengan hormat Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, kami persilakan untuk bergabung ke depan. Selamat datang Prof. Terima kasih atas kehadirannya di forum bedah buku kali ini. Saya deg-degan judul ini Prof, dua-duanya profesor. Baik Prof Angel, mungkin kita memahami bahwa dinamika keamanan saat ini memang berkembang begitu cepat ya Prof ya. Dan mulai dari ada perkembangan teknologi digital, kemudian kejahatan transnasional, disrupsi sosial yang tentunya ada juga geopolitik yang terjadi saat ini. Ini juga menuntut organisasi kepolisian tentunya untuk terus bertransformasi ke depannya kan. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Prof ya. Dan dalam buku Policing in Indonesia kedua ini mungkin juga banyak gagasan strategis dari para penulis terkait dengan arah policing Indonesia ke depannya. Dan saya lihat juga Profesor turut kontribusi menulis juga ya dalam bedah buku ini. Dan untuk itu kami ingin meminta pandangan Profesor melihat secara kritis isi dan relevansi buku ini
terkait dengan tantangan keamanan masa depan serta kontribusinya terhadap transformasi organisasi Polri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu mungkin waktunya 30 menit ya Prof ya. Siap Prof, kami persilakan Prof. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan, salam presisi. Saya suka kalau nunjukin salam presisi karena kayaknya dekat di hati. Salam polisi dekat di hati. Terima kasih Pak Jenderal, kami boleh diundang berbagi pemikiran. Walaupun sebenarnya yang banyak memikir, yang banyak berpikir, yang banyak menulis teman-teman para penulis. Ada 18 chapter gitu ya, dan mungkin hampir 20 atau 20 lebih, mohon maaf. Karena ada satu chapter yang penulisnya lebih dari satu orang gitu. Dan saya apresiasi sekali, kita boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk para penulis yang luar biasa. Yang saya sampai tadi kita ngobrol aja Prof ya, ini gimana ceritanya para polisi ini sambil mereka kerja di lapangan operasional bisa tetap menulis. Dan ternyata karena tadi izin Pak Anwar sempat mengatakan memang saya tantang Prof. Waduh luar biasa, jadi tantangannya berhasil Pak Jenderal, luar biasa. Boleh tepuk tangan juga buat Pak Dir yang sudah memikirkan tentang bagaimana membuat para polisi ini bukan hanya cakap di lapangan, tapi juga cakap dalam menghasilkan teori-teori atau konsep-konsep yang akhirnya melahirkan sebuah kebijakan. Bapak Ibu, saya mau menarik sedikit cerita ke tahun 94. Ada salah satu tokoh panutan saya di sana, tahun 94, kalau orang keamanan itu biasanya paling kenal dengan yang namanya Barry Buzan. Saya yakin teman-teman di sini kalau yang sempat belajar di Inggris atau sempat ya pasti tahu ya Mbak Novia ya, itu bapaknya ahli keamanan lah, begitu pakarnya keamanan internasional. Tahun 94 dia bersama teman-temannya, mereka cuma membuat semacam kajian sederhana, diawali dengan yuk kita nulis gitu ya, yuk kita membuat semacam tulisan-tulisan kecil, tulisan sederhana tentang keamanan setelah perang dingin atau pada masa perang dingin ini seperti apa sih, karena tahun 94 itu diwarnai dengan akhir perang dingin. Karena mereka melihat ada pergeseran persepsi tentang keamanan yang sebelumnya sangat militeristik, sangat state-centric, kemudian mulai diwarnai dengan ancaman-ancaman keamanan yang lain. Mulai ada misalnya masalah ekonomi, masalah kelaparan, masalah lingkungan yang rusak, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga dari tulisan-tulisan itu mereka menghasilkan buku, ada salah satunya yang paling saya ingat, konsep yang dihasilkan dari buku itu adalah sekuritisasi. Nah saya sih berharap memang, dan saya sudah melihat itu ada di dalam buku ini. Bagaimana buku ini bisa menghasilkan sebuah, kalau di sini judulnya Shaping Security Agenda in 2045. Artinya buku ini harapannya adalah seperti yang dilakukan oleh Barry Buzan dengan teman-temannya, Oliver dan Jaap Wilde. Ya. Nah apa yang ditulis oleh Barry Buzan tahun 94 itu masih terus berlaku sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar konsep MDGs, Millennium Development Goals, dan sekarang berubah menjadi Sustainable Development Goals, itu berpijak dari pemikiran 3 orang itu. Berpijak dari pemikiran yang awalnya sederhana, kita mau melihat keamanan hari ini dan ke depan tuh mau seperti apa sih? Dan saya berharap banyak, izin Pak, ini saya berharap memang buku ini dan teman-teman para penulis ini bisa membentuk di 2045 nanti keamanan itu ancamannya akan seperti apa, dan buku ini menjadi referensi rujukannya. Boleh dong tepuk tangan, boleh dong kita berharap ya. Oke, mungkin kita buka dulu next slide please. Ya, ini gambaran umum buku ini dan saya apresiasi sekali. Tadi saya sudah sebutkan, ini buku isinya kumpulan tulisan akademik tentu saja karena saya tahu ada beberapa mahasiswa PTIK yang menulis di situ. Dan bahkan yang menulis bareng dengan saya tadinya mahasiswa saya tapi sekarang sudah menjadi kolega saya karena sudah lulus gitu ya, sudah doktor Ade Mulia gitu. Jadi ini menjadi kolega saya. Dan ini juga sekaligus tulisan reflektif. Artinya apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, tantangan-tantangan yang terjadi mungkin selama masa tugas atau selama masa studi gitu ya, itu yang mereka tuliskan.
Dan buat saya ini hebat karena gabungan, karena gini, mohon maaf, izin Prof, kadang-kadang peneliti itu kan ya lebih asik, terutama peneliti seperti saya yang dosen gitu, kayaknya lebih asik di bangku kuliah gitu, di kampus, tapi tidak punya pengalaman di lapangan. Bahkan saya seringkali jujur di kelas dengan teman-teman mahasiswa itu, bapak inilah, teman-teman inilah yang punya pengalaman justru menjadi guru buat saya. Saya tinggal menarik ceritanya, saya mendapatkan pengalamannya. Nah, mari kita sama-sama menuliskan apa yang teman-teman alami. Dan seringkali saya tantang, izin Pak, dari mulai yang sederhana, biasanya opini dulu aja 800 kata. Wah, mereka bahasanya gini Pak, mohon maaf saya kadang-kadang jadi ya antara tersanjung dan tergugah. Karena saya mengajar, Prof. Kris tahu ya, mengajarnya tentang kebijakan penanggulangan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Jadi ketika waktu saya tantang, oke, untuk UTS kita bikin opini ya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, intoleransi. Wah, awalnya mereka macam-macam lah. Ada yang happy, ada yang senang, tapi ada yang kelihatan dari wajahnya gitu ya. Itu UTS ya. Nanti proyeknya silakan kita presentasi dan tugas akhirnya adalah buat tulisan atau bikin project. Biasanya kalau teman-teman yang sering nulis maunya tulisan aja, tulisan. Tapi teman-teman yang saya paham lah, aduh daripada suruh nulis mendingan bikin project lah, bikin project deradikalisasi atau apapun lah. Sehingga muncullah bahasanya mereka, ini dosennya perempuan sih, kelihatannya baik sih, tapi sangat menteror katanya. Karena disuruh nulis ya Pak, kan mereka sudah killer. Padahal saya nggak killer loh Pak. Boleh ditanya sama beberapa teman-teman di sini. Oke, jadi balik lagi buku ini saya apresiasi karena bisa menggabungkan tulisan akademik dan reflektif dari teman-teman Polri yang memang punya pengalaman langsung di lapangan. Dan penekanannya ada, buku ini memberikan penekanan tadi sudah disebutkan ya tentang reformasi Polri, tapi ada basis refleksi ilmiahnya. Itu yang saya suka. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman yang sudah menulis. Ya, itu luar biasa karena ada refleksi-refleksi, ada rujukan-rujukan ilmiah, bukan cuma sekedar pengalaman di lapangan sekali lagi, tapi ada metodologi-metodologi yang dijalankan. Ada evaluasi juga terhadap organisasi. Ya, kalau saya boleh bilang ini semacam autokritik gitu ya terhadap apa yang mungkin dialami di dalam tubuh institusi Polri-nya sambil melihat di lapangan masyarakat itu tanggapannya seperti apa, persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri ini seperti apa ya. Dan tentu mengedepankan evaluasi untuk lebih profesional dan lebih akuntabel. Kan ini harapan dari masyarakat. Ini saya bicara juga selain karena atas nama dosen peneliti, saya juga atas nama masyarakat lah. Dan saya senang saya saya penikmat TikTok yang kalau ada polisi-polisi yang dekat dengan masyarakat. Itu saya senang sekali saya tontonin dan saya berasa saya dekat aja walaupun saya nggak kenal juga, itu kan polisi banyak banget di mana-mana gitu. Teman karena saya merasa tadi presisi dekat di hati gitu ya. Saya berasa aduh ini yang kami butuh. Sehingga masyarakat itu benar-benar merasa polisi itu mengayomi, melayani dan melindungi masyarakatnya. Oke, balik lagi buku ini isinya tadi menggabungkan teori akademik dan pengalaman. Dan satu hal selain isinya bisa menjadi rujukan, juga ada reflektif di sana ya dan ada pengalaman lapangan. Saya senang karena buku ini nanti harus dibaca, Pak Kris izin Prof, harus dibaca nih oleh teman-teman mahasiswa di PTIK nih. Yang S1, S2, S3-nya nih harus baca. Dan kalau perlu suruh mereka bukan cuma sekedar mereview, mendebat isi tulisan ini. Saya paling senang karena ada satu pakai bahasa Inggris, kedua membacanya harus paham, ketiga mendebat. Mendebat itu dalam arti berusaha berpikir kritis. Apa kelemahan buku ini, isi dari tulisan ini, lalu apa yang kan teman-teman lakukan untuk melengkapi atau memperkaya. Nah biasanya saya suka tantang itu kalau di mahasiswa S1, S2 karena itu meletakkan dasar-dasar kognitifnya ya. Ya, jadi buku ini sekali lagi bisa menjadi referensi penting untuk teman-teman mahasiswa, bukan hanya di PTIK, STIK sebenarnya, sekolah-sekolah keamanan lainnya, termasuk di kampus saya yang memang kita bicara hubungan internasional, keamanan internasional, itu penting. Karena di situ bicara tentang keamanan cyber, yang which is itu keamanan hari ini sangat concern gitu ya, dan tata kelola juga SDM dari Polri. Ya, next. Nah, di dalam buku ini sempat saya menariknya gini, saya membaca buku ini, saya langsung
membayangkan karena gini, selama ini orang awam masyarakat melihat polisi ya udah aparat pakai baju seragam coklat ya yang ada di mohon maaf di lampu merah atau yang kalau ada macet gitu ya baru bergerak atau mohon maaf kadang-kadang kalau di masyarakat itu melihat polisi itu antara mereka sebel ya karena dianggapnya polisi yang malah apa mohon maaf kasus-kasus korupsi diangkat juga nih di dalam buku ini gitu ya atau ya dikiranya kalau polisi datengin, wah ujung-ujungnya masih keluarin uang. Itu yang terjadi dalam perspektif masyarakat. Tapi ini justru menunjukkan bukan itu yang mau dibongkar di dalam masyarakat gitu ya. Tapi tentu gini, teman-teman polisi, teman-teman yang menulis buku ini juga, buku ini secara referensi akademik bagus, sangat bagus. Tapi kalau mau diturunkan kepada masyarakat awam, nah ini harus dicari celah. Apakah buku ini nanti dibuatnya dalam infografik? Jadi lebih mudah. Masyarakat tuh melihatnya sederhana-sederhana aja yang tentang misalnya kasus terorisme misalnya tapi digambar dalam infografik atau tentang polisi kalau nggak lapor gimana hashtag yang lapor polisi. Percuma lapor polisi. Nah itu dibantah dengan polisi sesuai prosedur. Nah kan gitu ya. Dibuatkan infografisnya untuk masyarakat. Masyarakat jangan dikasih buku begini. Pening mereka, udah cukup banyak masalah. Tapi buku ini diintisarikan menjadi semacam desain infografik yang membuat masyarakat senang melihatnya. Dan ketika pertama kali saya lihat terima buku ini, sebulan lalu kurang lebih ya, Mas Wahyu, Mas Ade datang, itu saya melihat, buku ini kekinian banget nih. Warnanya, karena Gen Z hari ini memang modelnya, senangnya ngeliat gambar tuh yang kayak gini-gini. Futuristik satu, terus mereka tuh senang bahasanya mereka bahasanya kromik, warnanya tuh kromik agak gelap-gelap gimana gitu. Yang kalau kita mohon maaf kalau generasi kolonial melihatnya, ini buku apa kok gelap warnanya. Tapi ternyata Gen Z itu senang. Jadi artinya secara kemasan saja sudah menarik. Isinya juga sangat menarik tapi untuk kalangan akademisi dan masyarakat tertentu. Gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang secara umum mungkin perlu diubah menjadi sedikit infografis. Ya, kemudian sekali lagi dalam buku ini polisi itu tidak hanya digambarkan sebagai aparat keamanan, tapi justru sebagai aktor utama. Saya garis bawahi dan saya tebelin di situ ya, aktor utama berarti ya aktor yang paling harus berperan dalam membahas tentang keamanan nasional. Gitu ya, atau bicara juga dengan tata kelola demokrasi, penegakan hukum dan transformasi digital dan yang paling penting upaya membangun kepercayaan publik. Nah ini yang tadi saya bilang kenapa perlu infografis supaya publik mudah memahami, supaya publik tahu dan publik akhirnya bisa percaya. Tadi saya sempat diskusi dengan siapa di ruang tunggu gitu. Oh yang di Batang itu ya Pak Langgeng tadi bicara yang penting saya dipercaya. Wah itu kalau sudah ada kata dipercaya oleh publik aman daerah itu. Padahal katanya daerah itu konfliknya tinggi Bu. Oh iya tapi karena saya bisa masuk ke banyak tempat dan saya dipercaya. Alhamdulillah puji Tuhan tempat itu menjadi aman, tenang. Nah itu kata kuncinya adalah bisa dipercaya publik dan buku ini berisi sebagian tentang bagaimana mendapatkan atau winning the heart of the people, memenangkan hati atau public trust ya. Oke, nah ini tadi sudah disebutkan buku ini ada 5 bagian bicara tentang reformasi institusi tata kelola, pemolisian cyber dan transformasi, prospek pemolisian prediktif masyarakat, penegakan hukum di era baru dan optimalisasi pemolisian melalui manajemen SDM. Oke, karena waktunya berjalan terus, kita next saja. Nah ini hanya ringkasan bukunya ya, ada 5 bagian masing-masing topik. Bagian 1 ada 6 topik, bagian 2 ada 2 topik, bagian 3 ada 3 topik, bagian 4 ada 4 topik, dan bagian 5 ada 3 topik. Kita lihat aja dulu, kita masuk ke next, keunggulan dari buku ini. Nah, ada banyak keunggulan dari buku ini ya. Dan saya apresiasi, tapi jangan senang dulu karena setelah ini ada catatan juga gitu ya. Kan gitu Pak katanya kalau mau mengkritik ya. Nah, dipuji dulu ya. Tapi bukan saya di sini mengkritik bukan untuk menjatuhkan tidak, tapi justru karena saya sayang sama polisi yang selalu di hati ini. Luar biasa. Kenapa? Karena saya mau polisi semakin dekat dengan publik, semakin dipercaya. Oke, yang pertama keunggulan buku ini luar biasa karena yang menulis adalah kebanyakan anggota Polri.
Artinya perspektif yang muncul dalam buku ini adalah perspektif insider. Dan para penulisnya tadi bukan cuma sekedar punya pengalaman praktek di lapangan, tapi juga punya kesempatan sekolah sampai ke luar negeri, bahkan bukan hanya S1 tapi S2 sampai S3. Sehingga cara menulisnya pun bisa sangat akademik, tapi juga ada gambaran refleksi dari pengalaman si penulis. Dan satu hal yang membuat kelebihannya teman-teman penulis ini dibandingkan saya yang murni akademisi misalnya, tadi karena mereka paham betul apa yang terjadi, baik di dalam institusi Polri-nya, SDM Polri-nya maupun tantangan yang dihadapi di lapangan. Ya, dan yang saya salut 2 jempol untuk para penulis, mereka tidak ragu-ragu loh untuk melakukan autokritik. Ya, dengan ya mengatakan ya harus ada hal-hal yang masih harus ditingkatkan gitu. Bahasanya memang dikemas dengan masih harus ditingkatkan. Tapi itu kan bicara tentang ya berarti di situ sebenarnya titik lemah yang perlu diperhatikan. Kemudian juga buku ini juga bicara tentang efek dari media sosial, which is itu sangat kekinian. Dan artinya polisi tidak mengabaikan apa yang disampaikan di sosial media. Jadi tidak hanya melihat apa yang ada di lapangan gitu ya di masyarakat, tapi di sosial media. Dan sosial media hari ini tadi kita sudah diskusi juga sama Prof. Chris Isnanda. Hari ini tuh kita berperang, kalau mau bicara tentang ancaman keamanan, kita perang, oke lah Rusia Ukraina ada perang memang, Amerika Iran perang memang gitu ya. Antar negara masih berpotensi perang sana sini. Tapi yang jauh lebih mengkhawatirkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina, di Rusia ada perubahan doktrin militer, doktrin pertahanan sekitar tahun 2006-2007. Mereka mulai menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga ketika mereka menginvasi tahun 2020 kalau nggak salah, sebelumnya itu di tahun 2012 serangan-serangan melalui sosial media itu sudah dilakukan. Dan serangan yang paling paten yang mereka gunakan dan itu akhirnya berhasil membuat warga Ukraina benci pada pemerintahnya adalah melalui sosial media. Bagaimana awalnya mereka meng-hijack dulu website pemerintah, kemudian di website pemerintah itu dimunculkan berita-berita yang menjelek-jelekan pemerintah dan pemerintah Ukraina nggak bisa ngambil balik akunnya. Makanya mereka minta Amerika bantu untuk beresin website pemerintah. Ketika di situ ditunjukkan keburukan pemerintah dan memang sudah ada kekecewaan di beberapa daerah, di daerah perbatasan, membaca itu mereka mau cari informasi tapi yang muncul adalah informasi-informasi negatif tentang pemerintah. Jadilah itu sehingga sebagian warga Ukraina sempat bilang sama Rusia, tolong kami. Rusia datang seakan-akan dia pahlawan. Saya datang ke sini untuk membantu warga Ukraina yang dizolimi oleh pemerintah Ukraina dan mereka mau bergabung dengan Rusia. Terjadilah perang itu. Artinya gini yang saya mau sampaikan, bagaimana efek sosial media itu tadi bisa memenangkan hati publik, tapi juga bisa membuat publik kehilangan respek terhadap institusi Polri atau pemerintah. Karena tadi ini aktor utama nih. Bagaimana memastikan jangan sampai publik benci pada pemerintah dan ujung-ujungnya Polri yang ada di garis depan karena melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Jadi dengan memasukkan social media effect ini penting sekali ya. Ini bisa menjadi strategi untuk mendapatkan public trust. Tapi hati-hati juga ya. Polri mungkin perlu lebih aktif gitu ya, mungkin lebih intensif karena sebenarnya sosial media itu juga bisa menjadi alat kontrol sosial nih gitu ya. Dalam buku ini juga sudah disebutkan dan tinggal bagaimana kita kemudian sebagai institusi Polri bisa menggunakan sosial media di tengah perang narasi, menggiring opini masyarakat untuk tetap percaya bahwa polisi adalah teman masyarakat, polisi adalah pengayom, pelindung dan pelayan bagi masyarakat. Itu penting ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan buku ini juga bicara tentang cyber smart policing. Ya, ini buku berarti sangat visioner. Buku yang memang sudah melihat 2045 ini akan jadi ancaman. Sekarang sudah mulai ada tapi 2045 bisa jadi semakin lebih luas. Ya, makanya di dalam buku ini ditawarkan, ayo polisi harus segera membuat semacam digital ecosystem, smart security. Jadi semacam komunitas, semacam ekosistem digital yang aware dengan isu-isu keamanan, gitu ya. Tapi menggunakan
teknologi komunikasi. Kemudian saya dan Mas Ade kebetulan mengajak saya menulis di bagian yang ini nih. Ini topik yang sangat klasik, ya, sebenarnya topik masalah lama, tapi ini juga memang akan terus menjadi masalah sampai tahun 2045, ya. Apalagi jika topik masalah klasik ini didukung dengan kemajuan teknologi. Karena kita bicara tentang di sini tentang keamanan intelijen, keamanan cyber gitu ya, mendapatkan data-data intelijen, tapi bertentangan dengan hak HAM gitu ya, hak untuk kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan menyampaikan aspirasi. Nah, ini yang kadang-kadang tipis sekali. Bagaimana ya kita harus cermat hati-hati ya, atau bahkan dianggap penyadapan itu yang harus hati-hati dengan kemampuan atau kemajuan teknologi komunikasi ya. Masyarakat sementara di sisi lain merasa ini era yang lebih terbuka, lebih bebas ya, tantangan polisi tentu akan semakin berat. Nah, bagaimana membentuk aturan-aturan yang jangan sampai dianggap melanggar HAM, tapi bisa memastikan teman-teman polisi bergerak juga dengan tenang, memastikan keamanan. Oke, next. Ini sudah 4 nih, ada 5. Ini juga teman saya ya, Mas Anas menulis di sini nih, terorisme ya, tentang pendanaan terorisme, dan ada 2 tulisan kalau nggak salah tentang terorisme ya. Bagaimana penanganan negara terhadap terorisme, dan dengan kata lain kalau isu ini dimasukkan di dalam buku ini sampai tahun 2045 isu terorisme masih akan menjadi ancaman, menjadi tantangan. Tapi sekali lagi kemajuan teknologi itu akan membuat model ancamannya berubah. Kami lagi membahas Pak izin dengan kerjasama dengan UN Women, membantu teman-teman PPATK dan BNPT bagaimana mendeteksi pendanaan terorisme yang memanfaatkan teknologi komunikasi atau financial teknologi keuangan, dan memanfaatkan perempuan, para pekerja migran di luar negeri. Nah itu dengan mereka pakai transfer, remitansi atau menggunakan donasi dan lain sebagainya atau crowdfunding. Nah itu yang lagi dianalisa, yang sedang kami susun pedoman teknisnya. Tapi itu menjadi tantangan. Karena apa? Pekerja migran kita banyak. Perempuan jauh lebih rentan untuk terpapar terorisme. Ya. Sekali lagi saya apresiasi karena isu ini masuk, karena itu salah satu favorit saya tentang terorisme. Jadi saya senang ada isu ini. Kemudian ada reformasi Polri di situ, tentu sekali lagi ini juga bentuk autokritik dari Polri ya, dan terbuka, dan ini saya suka artinya Polri juga lebih adaptif terhadap tantangan yang ada dan masukan dari masyarakat. Dan temanya, ini yang terakhir, temanya itu ya tentu sangat relevan ya dengan ancaman-ancaman terkini, dan saya yakin tulisan-tulisan ini juga orisinil dari teman-teman para penulisnya, pengalaman atau knowledge yang mereka dapat di kelas dan berkontribusi. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa saya awali dengan ceritanya Barry Buzan, karena saya sangat berharap buku ini bisa menjadi rujukan untuk kebijakan. Bukan hanya referensi akademik, tapi rujukan kebijakan. Yang oleh Barry Buzan tahun 94 itu bisa menghasilkan kebijakan SDGs yang Indonesia pakai hari ini gitu ya. Saya berharap dari buku ini, entah mungkin nanti akan ada beberapa serial lagi, monggo silahkan. Tapi buku ini bisa menjadi rujukan tahun 2045, Indonesia yang aman. Karena gini, saya mengartikan aman itu bukan berarti nggak ada ancaman. Selalu akan ada ancaman, tapi kemampuan mengatasi ancaman itulah aman. Buku ini menjadi salah satu alat yang bisa mengedukasi Polri dan banyak pihak lainnya punya kemampuan untuk mengatasi ancaman. Sehingga Indonesia 2045 Indonesia emas itu adalah salah satunya Indonesia aman. Amin, mudah-mudahan itu yang terjadi. Baik, itu sejumlah banyak pujian yang saya apresiasi. Mari sekarang kita melihat, Mas Adi ketawa nih, sabar ya Mas Adi, jangan marahin saya ya. Kita lihat ada beberapa catatan kritis, nggak banyak ya, nggak banyak. Silakan next, ada beberapa catatan kritis saja. Nah ini yang mungkin perlu dijaga, yang namanya seorang peneliti itu harus menghindari bias.
ya, membuktikan bahwa dia benar-benar peneliti. Tapi saya tahu agak sulit buat teman-teman polisi. Kalau saya mau ngomong tentang terorisme, saya katakanlah kritik BNPT, saya tenang karena saya bukan orang BNPT. Tapi kalau teman-teman polisi mau menulis, katakanlah otokritik tentang polisi, itu saya bisa berdebat juga tuh dengan teman-teman polisi yang lagi nulis disertasi. Yakin Mas? Ini mau ditulis Mas? Yakin? Mas Anas langsung. Tapi tadi ya tentu ada metodologi-metodologi ilmiah kok yang bisa menjadi kerangka, menjadi pagar, menjadi rambu sehingga bias itu bisa dikurangi ya, tapi tidak juga harus menyerang institusi secara berlebihan, tapi justru membangun tadi rekomendasi yang konstruktif untuk institusi tentunya. Kemudian, bicara smart policing yang dibahas dalam buku ini memang bagus, keren. Buku ini bicara tentang tantangan hari ini dan ke depan, ya, berhadapan dengan AI, berhadapan dengan teknologi komunikasi, gitu ya. Tapi smart policing atau teknologi komunikasi jangan dianggap sebagai sesuatu yang netral. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang sepertinya pasif. Enggak, yang tadi saya sebut, Rusia bisa menginvasi Ukraina sesederhana karena dia menguasai teknologi yang komunikasi itu, ya. Nah, artinya buat masyarakat awam, kemampuan pemerintah, kemampuan polisi dengan smart policing ini perlu hati-hati karena akan dianggap sebagai bagian dari memperkuat otoritarianisme digital, apalagi mau membuat ekosistem keamanan yang smart tadi gitu ya. Nah, ini jangan sampai dianggap, wah ini bagian dari surveillance terhadap kami, bagian dari bagaimana negara mengontrol kami. Sedikit-sedikit harus masukkan NIK, sedikit-sedikit masukin nomor NPWP. Ini bagian dari apa gitu ya. Ini yang memang perlu dikemas atau disampaikan kepada publik dengan lebih hati-hati, lebih cermat ya. Oke, kemudian juga perlu ada tata kelola AI yang lebih etis. Oke, berikutnya tentang terorisme. Ini mohon maaf yang poin 3 dan 4 ke copy ya, kecopas istilahnya. Tapi poinnya sebenarnya sama. Intinya saya senang dengan adanya isu terorisme di sana, tapi ya mungkin perlu memasukkan perspektif-perspektif yang lebih luas supaya jangan terlalu state-centric pendekatannya. Masukkanlah tentang gender, tentang perspektif perempuan. Ya, saya pernah juga menulis waktu itu dengan teman polisi wanita yang membahas tentang peningkatan kapasitas polisi wanita dalam penanganan terorisme. Karena apa? Karena jumlah teroris perempuan pada saat itu meningkat jumlahnya, sehingga dibutuhkan tuh pendekatan-pendekatan gender. Ya, nah satu yang terakhir, karena waktu kita jalan terus, tinggal 2 menit lagi. Saya senang buku ini memang bicara clear, jelas tentang perspektif policing, perspektif pemolisian, which is itu adalah bidangnya Prof. Krisnanda. Ya, tapi, nah mungkin karena saya orang keamanan, saya melihatnya perspektif keamanannya belum muncul banyak. Ya, ketika kita bicara keamanan, merujuk lagi pada statementnya Barry Buzan, keamanan itu bukan lagi semata-mata tentang keamanan militer. Pada saat itu Barry Buzan menunjukkan tentang ada keamanan ekonomi, ada keamanan lingkungan, terutama keamanan manusia yang harus dijaga. Nah, saya mau menambahkan bahwa dengan konsep sekuritisasi yang ditawarkan Barry Buzan, apapun hari ini, kalau kita bilang itu ancaman, itu sebenarnya menjadi masalah keamanan. Contoh misalnya tadi, seberapa aware kita tentang perang narasi. Kalau kita belum melihat narasi-narasi yang beredar di media sosial atau di website, kita anggap itu cuma narasi-narasi biasa. Padahal itu bisa melemahkan kredibilitas pemerintah, bisa meremahkan kredibilitas polisi dengan katakanlah hashtag percuma lapor polisi misalnya. Dan kita melawannya hanya melawan dengan polisi mengikuti prosedur gitu. Buat masyarakat itu nggak menarik, Mas. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Buat malah mungkin bisa melihat yang di New Zealand punya. Caring, with caring and serving kalau nggak salah bahasanya. Nah itu, jadi masyarakat merasa mereka diayomi, mereka dilayani. Nah itu bahasa-bahasa atau perang narasi itu menjadi penting. Artinya sekali lagi, saya memang sebenarnya berharap buku ini juga bisa menonjolkan
isu-isu yang kita anggap sebagai ancaman kalau kita biarkan. Karena keamanan nasional hari ini luas sekali, apalagi dengan masalah perang Rusia-Ukraina yang nggak selesai-selesai, Iran Amerika, krisis energi, krisis pangan, krisis lingkungan. Kita mau lihat itu sebagai apa nih? Ancaman kah? Atau ya udah masalah biasa aja. Tapi kalau kita mau lihat itu sebagai ancaman, harusnya itu juga masuk dalam kajian-kajian keamanan dari teman-teman. Mungkin nanti next, yang edisi 3 ya, mudah-mudahan. Ya Pak, ini berarti PR masih banyak nih Pak. PR masih banyak, teman-teman mesti ditantang lagi, nulis lagi. Keamanan nasional hari ini luas sekali. Sampai isu katakanlah kemanusiaan juga masuk di situ. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya habis, nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Dan sekali lagi apresiasi buat para penulis dan editor, juga SDM Polri yang menerbitkan buku ini. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih banyak Prof atas insight-nya ya, sangat insightful sekali nih Prof. Dan mungkin dapat kami highlight dari tanggapan Prof tadi, memang policing is not about enforcing the law ya Prof, tapi but also building trust and legitimacy within society. Jadi bisa dipercaya oleh publik. Apalagi tantangan policing ke depan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan institusi dalam menjaga keamanan, tapi bagaimana Polri ini mampu membangun kepercayaan publik. Back again itu ya Prof ya. Memperkuat legitimasi serta beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat yang sangat dinamis. Terima kasih banyak Prof. Untuk berikutnya kami ingin meminta pandangan nih dari Prof. Kris ya, khususnya terkait bagaimana konsep policing modern dan transformasi budaya organisasi Polri dapat menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Ini saya di panggung ini paling ganteng. Padahal ya nggak jelas gitu ya. Ini Pak Anwar sekarang pinter baca pantun, padahal paling pintar baca atau menyanyikan Jula-Juli. Waktu itu beliau menyanyikan Jula-Juli yang saya buat, tapi beliau menyampaikan, Bang, iki nek tak waca aku pindah nenggone Brunei gitu, bukan cuma di Kalimantan Utara. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya hormati Pak SSDM, para pejabat utama, para hadirin, dan juga Prof. Angel dan moderator, tadi sudah panjang lebar disampaikan. Saya mungkin melihat dari sudut pandang lain. Yang pertama saya apresiasi supaya budaya menulis ini ada di polisi. Orang membuat akronim polisi itu opo-opo ditulisi. Nek ora nulis, jadi polisi kui pol-pole ngapusi. Maka harus menulis. Saya pernah datang ke seminari di Bajawa sana, di situ ada dinding yang tertulis verba volan scripta manen. Omongan atau kata-kata itu akan cepat menguap, sedangkan tulisan itu akan lebih permanen. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa membaca tulisan-tulisan para filsuf zaman sebelum Masehi karena sudah ditulis. Kita ada kitab-kitab itu karena ditulis. Menulis adalah membuat keabadian. Karena orang yang tidak menulis, ini kata Pramudia, mohon maaf, sepandai apapun kalau dia tidak menulis, tidak belajar sastra, dia hanya segolongan monyet yang cerdas. Nah, jangan marah sama saya, ini kata-kata Pram. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saya tadi sampaikan Pak As SDM, Pak As ini memang harus ditradisikan. Menulis ini ya gampang-gampang angel gitu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Angel tadi, buku ini oke. Untuk kalangan akademisi, kalangan tertentu ya, tapi kita harus juga mendidik ada
400.000 polisi yang ada di mana-mana. Mungkin saya juga setuju, Prof, untuk dijabarkan kecil-kecil, pendek-pendek. Mungkin di antara saudara sekalian juga sebel, tiap hari ada tulisannya CDL, banyak pagi, siang, sore, malam. Saya ingin bukan kayak profesor yang hebat-hebat, enggak. Saya hanya kepengen seperti Pak Tino, yang mengajarkan anak-anak, yang mengajarkan orang-orang yang, atau polisi-polisi di level bawah, supaya mereka ini juga mengenyam pengetahuan. Karena sekarang era online, kalau saya mengajar di kelas paling maksimal 100-200 orang sudah pengap. Tapi secara online itu akan lebih memudahkan sampai kemana-mana. Walaupun juga yang mengkritik, yang menghujat, yang mendebat juga banyak. Tidak apa-apa. Artinya tadi kalau Prof. Angel sampaikan, buku ini ada yang didebat, ada yang dikritisi. Daripada kita ngritisi angin, nggak ada yang ditulis. Abab saja, jadi maka ini ada sesuatu yang baik. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak melihat buku ini ada 6 pendekatan. Ini di era digital, saya ingin menyampaikan bahwa polisi di dalam pemolisiannya setidaknya belajar ada 6 hal. Karena era ini adalah era berpikir. Ini bukan untuk dihafal. Belajar menghafal, ini kata Romo Mangun, adalah identik dengan cara belajarnya binatang sirkus. Maka ketika kita sekarang berpikir, ini adalah bagaimana kita melihat, memperlakukan, menghubung-hubungkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Kata Albert Einstein dikatakan begini, the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Itu yang tidak dipunyai AI atau mesin atau robot. Tapi kalau robot itu sudah punya kehendak gawat, makanya saya sepakat buku ini, Policing in Indonesia Shaping Security Agenda 2045 ini bisa menjadi suatu inspirasi ke depan, menjadi bahan perdebatan. Yang pertama adalah saya mengajak saudara sekalian menggolong-golongkan. Karena kalau kita tidak bisa menggolong-golongkan akan berat, rumit, dan banyak sekali. Saya kasih contoh pelajaran SMP, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat, kelompok binatang itu sangat banyak dan sangat luas, miliaran. Tapi hanya golongannya ia melata burung menyusui, I-nya ikan atau Pisces, A-nya amfibi, melata atau reptilia, burung atau aves, dan menyusui atau mamalia. Golongan besar lagi yang bisa dibedakan, vertebrata dan avertebrata. Ini menggolong-golongkan. Maka buku ini sudah digolong-golongkan, ada 5 bab, ada beberapa tulisan yang masuk di sini. Yang kedua adalah mulai berpikir secara holistik atau sistemik, bahwa suatu fenomena tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Yang ketiga adalah berusaha memaknai atau memahami makna di balik fenomena. Yang keempat adalah berpikir model. Karena berpikir model itu semua dari sini ke sini, bukan sini ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir teoretikal dan konseptual. Konsep-konsep tadi memang bisa dikritisi semua. Sedangkan teori, orang sering mengatakan, itu teori gitu ya. Tapi ketika ditanya, Bapak tahu nggak teori itu apa? Teori adalah hakikat hubungan antara konsep-konsep atau teori-teori. Hakikat itu intinya hubungan antara konsep-konsep atau teori-teori. Bisa pakai konsep, bisa teori yang dihubung-hubungkan. Yang merupakan prinsip-prinsip mendasar dan berlaku umum atau basic principle and general untuk menjelaskan suatu fenomena. Maka kalau tadi kata Albert Einstein yang mengatakan the true sign of intelligence is not knowledge. Hakikat dari kecerdasan bukan pada pengetahuan, tapi pada imajinasi. Kalau dukun itu ya weruh sak durunge winarah, cuman di kita ini asal diububi menyan, klenik, tidak bisa menjelaskan secara ilmiah.
Maka saya juga mengapresiasi pada buku ini, saudara sudah bisa secara futuristik lah, setidaknya itu semua. Jadi secara konseptual, teoretikal ada. Dan satu lagi adalah mencoba melihat dari berbagai pendekatan, cara pandang dari sudut apa saja. Nah maka saya akan memulai next. Bahwa yang pertama kita melihat adanya bahwa negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu banyak sekali. Wah ini Prof. Angel saya mencoba membuat dengan model-model AI ini malah sebetulnya jadi rumit, bacanya itu jadi nggak karu-karuan. Tapi ya biar agak gaya-gaya, biar nggak kelihatan katrok gitu ya. Karena di sini ini saya sudah nyaris pensiun, kata Pak Anwar itu serat jelas gitu. Yang pertama adalah kuatnya ideologi. Kuatnya pertahanan, kuatnya keamanan dalam negeri, kuatnya SDM sebagai aset utama bangsa, dan juga ada kuatnya sektor bisnis, dan juga adanya kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kuatnya hukum dan penegakan hukum, kuatnya birokrasi yang rasional dan anti korupsi, serta kuatnya seni budaya. Bapak saudara-saudara kan, saya kira ini adalah kaitan bagian dari pemolisian. Wah ini mohon maaf, ini kacamata saya ini manis jadi ada semutnya liwat ini. Pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen atau tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa. Berarti membahas pemolisian adalah membahas birokrasi dan juga membahas masyarakat. Pada ranah birokrasi kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan, bagaimana administrasinya. Bicara administrasi tentu bicara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Bagaimana pembinaan SDM, bagaimana untuk pembinaan logistik dan bagaimana anggaran. Serta untuk operasionalnya, bagaimana operasional ini secara rutin, secara khusus maupun kontingensi dan kapasiti, inovasi dan kreativitas. Kemudian di ranah masyarakat kita juga bisa melihat ada 4 poin. Yang pertama adalah kaitan dengan bagaimana kemitraan. Yang kedua adalah kaitan dengan pelayanan publik. Nah ini yang juga di buku ini walaupun semua ada tapi belum secara eksplisit dituliskan. Pelayanan kepolisian itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Ini yang salah satu yang harus disampaikan. Dan kita semua menyadari bahwa di dalam masyarakat, polisi ini juga melakukan sesuatu yang proaktif dan problem solving, yang solutif. Menjadi polisi tadi dikatakan oleh Prof. Angel adalah satu kepercayaan. Mohon maaf kalau saya kutip bahasa Jawa, kehilangan bondo kuwi ra kehilangan apa-apa. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa kehilangan separuh, kehilangan nyawa baru kehilangan setengah. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sak kabehane. Kehilangan kepercayaan, kehilangan semuanya. Ya, next. Kepercayaan ini memang harus dibangun, bukan hanya tiba-tiba turun gitu ya. Kemudian kita juga harus melihat bahwa, ya lanjut, slide berikutnya. Saya, mengapa slide-nya ini saya suruh next gitu, biar kelihatan ada slide-nya, mosok ngomong terus terano slide-nya kan gitu ya. Ya biar ada yang dibaca lah gitu. Ya, karena mau tidak mau membangun kepercayaan itu ada manfaatnya. Dadi polisi kudu ana lelabuhane, rano gunane. Dadi polisi ana nemo winates, dadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi harus ada manfaat. Tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Dan juga ingat, menjadi polisi itu ada batasnya. Tetapi jadi rakyat itu tanpa batas. Maka tadi sampaikan, kenapa baju polisi coklat? Coklat warna tanah. Ya, ini kalau pernah baca komiknya Ju Dong-hwa, itu orang Korea. Ada warna tanah, warna angin, ada warna langit, ada warna air. Warna tanah. Kalau dari kitab-kitab itu manusia dari lempung. Ya inilah. Yang penting kita otaknya jangan separuh lempung. Warna coklat ini di mana kita hidup, di mana kita makan, di mana kita tinggal,
dan di sini akan menjadi bagian. Besok kalau mati pun juga dipendem masuk tanah lagi dan ambiar jadi tanah. Kecuali Pak Eko pengen merungsungi ya mati-mati awet gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa menjadi polisi yang membumi tadi sampaikan ya. Bagaimana tulisan inspirasi yang ada di sini membumi? Karena orang-orang pandai adalah bukan mempersulit tetapi membuat orang itu gampang memahami dan menginspirasi. Kenapa tadi saya katakan saya pengen seperti Pak Tino? Pak Tino Siden itu tidak ngajari yang pusing-pusing, lengkung, garis, ya bagus. Artinya dia menginspirasi, dia memotivasi, dan memberi solusi. Pak Tino mungkin bukan pelukis profesional yang hebat-hebat kayak yang lain, tapi cara pedagogiknya walaupun dikritik banyak orang, tapi itulah yang terkenal. Nah maka sama seperti polisi, bagaimana polisi itu menginspirasi, memotivasi, memberi solusi, jadi panutan, jadi contoh, pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Ojo jas buka ikat belangkon, iso ngajarin ning ra iso nglakoni. Hanya bisa ngomong doang, isane merintah marah, belum mati aja sudah jadi hantu, nanti mati jadi babi ngepet. Wah, sudah banyak disumpah, jangan disumpah-sumpahi. Berkali-kali saya katakan, menjadi polisi itu berat, kalau bukan panggilan. Karena tadi yang Pak Langgeng cerita panjang lebar hati nurani. Profesor Satyoto mengatakan, polisi di dalam pemolisiannya ada O2H, otak, otot, dan hati nurani. Nah itu enggak ada, ambiar. Orang umum itu hanya mau main, madon, maling, mabuk, apalagi madat. Jadi polisi ini mau 100 iso. Apa coba? Meres, mekoi orang bisa, molak-malik perkara, bandari iso, backing iso, ruwet. Maka menjadi polisi itu tadi setuju Pak, hatinya. Kita ini orang berdosa, yang penting jangan jahat. Kita ini jahat. Ini mohon maaf. Maka polisi ini, buku ini sebetulnya bagaimana ke depan? Tadi Prof. Angel menyampaikan, smart policing ini gawat, bisa dipahami beda. Betul. Kalau tidak berhati nurani, maka, ini Pak Eko itu kepala sekolah di Sespimti yang bentar lagi jadi Ndoro. Kehebatan Pak Eko adalah para peserta didiknya ketika berkuasa tidak jahat. Nah, ini yang berat. Nanti Pak Eko ditanyai, oh ini Ndoro niki kemplu, koclok, petok, wedus gitu. Sopo Kasespime? Nah, sopo Kasespimti ini? Berat. Kata harus nyontoni, ngajari, belani, nek perlu bayari. Ini yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam buku ini tata kelola sampai kepada bagaimana menunjukkan sumber daya manusia itu menjadi aset utama. Maka pendidikan yang saya juga pernah sanangkan dulu adalah berbasis moral dan literasi. Untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau presisi atau profesional cerdas, bermoral dan modern. Kenapa literasi? Literasi ini bukan sebatas baca tulis, tapi bagaimana merubah mindset. Nah ini buku ini salah satu bagaimana ini nancep di kepala orang. Nancep menjadi tradisi. Jangan nulis kalau diperintah, nulis kalau dimarah, nulis untuk sesuatu. Kata Immanuel Kant, sesuatu yang menjadi tugas pokoknya, tapi pamrih itu amoral. Maka moralitas itu nomor 1. Saya setuju Pak Langgeng itu, moral nomor 1, literasi. Karena pendidikan tinggi, kalau literasinya rendah, maka dia akan lebih jahat dan lenggarong itu lebih parah daripada orang-orang bodoh. Yang bikin ruwet orang pintar apa orang bodoh? Wong pintar. Yang bikin macam-macam itu orang pintar apa? Wong bodoh. Wong bodoh ya pengen, tapi enggak mampu. Maka disinilah polisi di dalam pemolisiannya, apalagi Shaping Security Agenda 2045, menurut saya 1. Private security, 2. Industrial security, 3. Public security,
4, ecological security. Kelima, cyber security dan forensic security. Maka yang saya ingin sampaikan bahwa smart policing adalah harmoninya antara konvensional policing, electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dan forensic policing karena ini era kenormalan baru. Ini era post-truth, era yang pembenaran mengalahkan kebenaran. Era ini menyerang otak, opini, persepsi, emosi. Kalau polisi diam, maka bagaimana akan melakukan? Bahkan beberapa hari yang lalu saya mencoba mengembangkan AI policing. Bukan polisi yang diganti AI, tapi polisi menjadi pawangnya AI dan menjadi orang-orang yang ada di balik AI itu untuk bermanfaat. Karena ada kemungkinan terjadi AI kriminal. Ini semua bisa dibuat dengan hitungan detik, cepat sekali kok ini. Nggak sampai 5 menit selesai, red gitu. Nah, kalau mereka menginterpretasinya keliru atau di tangan orang jahat, bisa saja merubah-rubah apa saja. Inilah perlunya forensic policing. Forensic policing itu bukan hanya nuklir, biologi, kimia, fisika, tetapi juga bisa dilakukan untuk sosial. Karena masalah sosial, nah kita kadang-kadang, mohon maaf ini Prof, orang IPS itu dianggap bodoh, yang pintar orang IPA. Saya enggak setuju. IPA itu kalau meledak bomnya, dang gitu, rata, selesai. Tapi kalau ilmu sosial, perang. Orang ahli ilmu sosial ditakuti para tiran. Maka pada konteks ini, supaya smart policing ini tidak otoriter, maka pakailah dasar demokrasi. Demokrasi itu tadi dikatakan yang pertama, supremasi hukum. Bahwa polisi sebagai penegak hukum dan keadilan. Yang kedua adalah memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Karena polisi di dalam pemolisiannya keutamanya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Yang ketiga transparan. Bagaimana transparansi ini bisa dilihat. Dan akuntabel, akuntabilitasnya itu secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial. Dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. How to increase quality of life. Jadi artinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, polisi sadar bahwa keberadaannya ini bukan bagi-bagi, tetapi mewujudkan keamanan dengan rasa aman. Kita mengatakan policing itu harus anti preman. Keamanan dengan rasa aman. Dan satu lagi ada pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf kalau saya mengkritik, sekarang ini pendidikan atau pelajaran atau yang kita lakukan itu ibaratnya hanya membuat daftar menu yang bagus, menarik, cantik, indah, ning raiso dipangan. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dimakan. Maka policing atau pemolisian adalah rasa. Bagaimana tadi rasa kemanusiaan, kepekaan, kepedulian, dan bela rasa bagi kemanusiaan, bagi keteraturan sosial dan peradaban. Maka polisi ini penjaga kehidupan. Wah, kok iso? Yo, polisi ini sadar bahwa suatu masyarakat itu bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Tidak ada produktivitas, mati. Faktanya dalam proses produktivitas ada ancaman, hambatan, gangguan yang bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas itu. Maka perlu etika, norma, moral, nilai-nilai. Sehingga pada upaya menegakkan dan meningkatkan atau mengajak masyarakat mematuhi, diperlukan institusi yang menangani, salah satunya polisi. Maka ketika polisi mendeklarasi sebagai penjaga kehidupan, polisi tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif, entah itu meras, entah itu terima suap atau membacking yang ilegal. Yang kedua, polisi ini pembangun peradaban. Polisi dalam pemolisiannya adalah membangun peradaban. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan. Dan polisi menegakkan hukum itu untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan ini juga untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Dan ini membangun budaya tertib. Dan dilakukan oleh polisi adalah untuk
memberikan kepastian serta edukasi. Loh coba, nggak usah pakai pemulihan, sangat mulia. Maka saya senang buku ini ditulis. Maka banyak orang-orang, ya nggak apa-apa, rombongan-rombongan kecil menulis. Karena era sekarang ini tidak guyub, tidak rukun. Kita kalau kumpul-kumpul itu hanya ngerasani, ngeluh kesah, nyalah-nyalahkan, sambat, sebut, sambat. Mengeluh, itu cengeng. Nah ini saya mohon maaf nih, sering kali ke Pak Langgeng, Pak Anwar sama Pak Ertel tuh, waduh, disambati wong kaya kres nandeki opo bagian terpaksa, ya gawe lah, terserah. Daripada saya dihujat, ya sekarangmu Pak Anwar boleh lah. Nek turuti syukur ya ora apa-apa. Sampai kadang-kadang ya gimana? Maka saya sepakat pada tata kelola adalah membangun birokrasi yang rasional. Birokrasi yang rasional adalah berbasis merit system. Bagaimana pendekatan yang impersonal bukan personal. Tadi Pak Langgeng cerita, ketika nggak banyak kepentingan, gampang kok ngerjakan. Nek udah banyak kepentingan, mumet. Saya sepakat juga Pak Anwar, bahwa menjadi polisi Indonesia harus multi talent, bukan hanya satu itu aja, ini pirang-pirang iso. Apalagi ngaku akabri, dah langsung jadi danub, pimpinan sambil lalih minggir, kan gitu. Ini yang harus dilakukan. Ini ada Pak Irfan, Pak Irfan pernah ingat omongan saya bahwa karier dan nasibmu tidak ditentukan oleh berat badanmu. Nah, jadi gemuk bukan dosa, enggak apa-apa. Saya dari dulu gemuk terus. Jadi memang ke depan perlu ada pemikir-pemikir, karena pemimpin itu pemikir. Orang ditakuti itu karena pikirannya. Yang bisa merubah macam-macam itu bukan senjata, tetapi pikirannya. Maka konteks buku ini adalah menunjukkan sebagai pemikir. Mikir, enggak mungkin enggak mikir. Apalagi pakai bahasa Inggris, apalagi yang perintah Pak As. Terima kasih Pak As, karena yang perintah Pak As cepat jadi. Nah, kalau yang perintah saya ya, tarsok, ya, garap-garap. Tetapi ini sesuatu tradisi yang baik. Tradisi akademik, tradisi berpikir ini yang harus dilakukan. Saya sepakat sama Prof. Angel tadi. Harus diperdebatkan. Kita dibiasakan debat. Debat itu bukan debat kusir, bukan engkel-engkelan, tetapi berdialog. Karena tadi saya katakan polisi penjaga kehidupan, polisi pembangun peradaban, dan polisi ini pejuang kemanusiaan. Nggih nguwongke, mengangkat harkat martabat manusia itu melalui dialog. Tadi katakan, kalau kita lihat di komunitas-komunitas ya, rasa guyub, rasa rukun, guyon itu udah hampir mahal harganya. Dulu ada guyon parikeno. Dulu ada namanya guyon maton. Sekarang sudah susah. Pegang handphone, kalau ngomong pun ngegas terus, nadanya itu nada mencurigai, nada inilah apa. Ini yang harus dilakukan. Nah maka konteks community policing yang beberapa hari yang lalu saya ingin sampaikan, bahwa community policing itu kenapa community bukan society. Ini polisi dikritik dalam bukunya Bailey, Police for the Future. Polisi nggak pernah mencegah. Polisi hanya reaktif, seperti fire brigade policing, ala pemadam kebakaran. Tetapi ketika polisi mencegah, maka membangun community policing, artinya ada dialog antara warga masyarakat yang mengenal dari hati ke hati, keberadaannya bisa menjadi ikon, keamanan, yang boleh dikatakan cepat, dekat, dan bersahabat. Dan polisi ini keberadaannya juga bisa mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminal. Polisi berusaha memahami, bukan dipahami. Jadi kalau tadi sampaikan, bahwa polisi yang Indonesia, kita mengatakan Indonesia, satu prinsip 1000 gaya. Prinsipnya itu seperti prinsip pohon, akar, batang, bunga, daun, buah. Mau pohon kangkung, pohon jati, pohon mangga, sama. Tapi implementasinya bisa bervariasi. Jadi ini bisa terus dikembangkan. Karena kalau Profesor Sajipto mengatakan polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Kalau Profesor Pasudi mengatakan polisi yang keberadaannya diterima
diakui, didukung, dan dianggap menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Nah, disinilah memang ora gampang. Karena ketika kita menggunakan otak, otot, dan hati nurani, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir futuristik, maka smart policing adalah harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Electronic policing yang harus dibangun adalah back office sebagai pusat K3I, sebagai operation room, yang merupakan bagian big data, yang menjadi sentra pelayanan, dan didukung AI, dan network yang berbasis kepada IoT atau Internet of Things, dan juga nanti menghasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual, yang merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi yang bisa diakses on time, real time, dan anytime. Dan ini yang harus dilakukan. Bagaimana ini merubah mindset yang harus kita siapkan. Bagaimana kita mengembangkan media policing, mother policing. Kita juga akan bisa mengembangkan border policing. Dan juga bentuk-bentuk policing yang lainnya. Itu kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena disinilah kita bisa mendeklarasikan bahwa polisi dalam agenda 2045 tetap bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Rahayu, salam presisi. Salam presisi. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Prof. Krisnanda atas insight-nya yang sangat luar biasa, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Atas masukannya mungkin dapat kita highlight juga memang ya, Prof ya, untuk konsep smart policing dan e-policing ini memang Polri diarahkan untuk membangun sistem keamanan yang berbasis teknologi artificial intelligence, jadi gabungan dari harmonisasi antara konvensional dan modern policing itu sendiri untuk mendukung ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045 ya, Prof ya. Baik, untuk berikutnya kita buka sesi Q&A atau sesi pertanyaan untuk penanya pertama, kami persilahkan. Prof, oke, untuk tanya pertama, Ketua Dabraka kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin. Nama Nugroho Aristiawan ditunjuk sebagai Ketua, mohon izin Jenderal. Siap. Mohon izin kepada Profesor Krisnanda dan Prof. Damayanti, mohon arahan kepada Profesor. Ke depan kan Profesor telah terima kasih juga telah berkontribusi untuk Prof. Krisnanda di buku pertama, terima kasih Prof. Dan ini di buku kedua Prof. Damayanti. Baik sebagai kontributor dan terutama hari ini sebagai penanggap berkaitan dengan pendidikan dan penelitian nih Prof. ke depan. Education and Research di Indonesia. Apakah Profesor ke depan akan melakukan joint rating atau riset project dengan Polri untuk Prof. Damayanti? Selamat atas menjadi rektornya Prof. Siap. Jadi di UK Prof, mohon izin, riset policing ini banyak dilakukan joint antara polisi dengan university dan dibukukan dan dipublikasikan prosesnya sampai kita yang ada di Indonesia ini bisa tahu Prof. Jadi bahkan cerita hal kecil misalkan kenapa proyeknya nggak bisa jalan hanya karena duplikasi anggaran itu aja ditulis Prof. Padahal itu pengalaman hari-hari yang ada di kita juga. Cuma kita bedanya nggak cerita aja. Terus apakah bila iya mungkin Profesor Damayanti dan Profesor Krisnanda banyak sekali anggota Polri dan PNS Polri yang mau mengikuti proyek tersebut, insya Allah Prof. Ini sedang disiapkan oleh Pak Wahyu Prof, mohon izin. Jadi harapannya akan ada untuk di bawah Pak As SDM ada mungkin terima kasih Pak As, Pak Ertel ada Policing Indonesia yang selanjutnya kalau Pak Ertel sampaikan sampai edisi 25. Mudah-mudahan jadi ya Prof ya. Terus Pak Wahyu akan mengadakan Academy Rating Prof, insya Allah. Jadi semua anggota dan PNS Polri akan bukan dipaksa ya nanti salah,
diminta Prof untuk mulai berani melakukan riset dan rating, dan mereka akan menjadi talent pool untuk bisa dijadikan profesor juga, untuk profesor memproduksi produk dan riset project seperti Polsing Indonesia. Jadi apa yang dilakukan di luar sana juga bisa dilakukan oleh Indonesia yang diinisiasi oleh Pak As SDM. Terima kasih Pak As, mohon izin. Joint rating ini yang paling utama adalah nama orang yang menulis itu muncul bareng ini, Prof. Ini suatu yang luar biasa sekali, Prof. Di dunia polisi yang hierarkis ini, terobosan luar biasa dari Pak As dan tim PII ini, karena seorang inspektur 2, lulusan 2002, contohnya di buku ini, Prof, mohon izin, yang tidak pernah tahu apa-apa, dia hanya baru berapa setahun dinas, kemudian ke luar negeri, bisa joint rating dengan Ketua KPK. Dan ada bintara dari Papua, mohon izin, dengan Pak Karubinkar, izin Pak, menulis tentang Papua juga. Jadi harapannya bisa dilakukan hal yang sama dan dilakukan oleh pihak lain, terutama dengan riset center yang saat ini ada di Prof. Krisnanda dan di Prof. Damayanti. Mungkin ini pertanyaan saya, kira-kira setelah ini akan ada proyek lanjutan, mungkin hanya sebagai trigger aja, yang akan banyak anggota dan PNS Polri yang bisa ikut dan telah disiapkan oleh Pak Wahyu dan tim. Demikian, terima kasih Prof. Langsung saja mungkin ya Prof ya. Prof Angel dahulu, siap. Baik kalau gitu, terima kasih. Ya Mas Nugraha, dengan senang hati, saya senang, mungkin karena panggilan juga ya, saya tuh dari kecil cita-citanya memang jadi guru gitu ya, dan ternyata alhamdulillah puji Tuhan dikasih bukan hanya jadi guru tapi sampai besar, maksudnya jadi guru besar gitu ya. Artinya saya dengan senang hati mendorong bahkan terbentuknya kolaborasi menulis bersama, meneliti bersama, baik dari Polri maupun dari nanti di kami juga memang ada pusat studi, pusat kajian, bahkan kami dari pemerintah itu ada istilahnya, pemerintah tuh memberikan hibah, dari Kemendikti itu ada hibah-hibah, dan kita biasanya memang butuh mitra juga. Nah cuma memang tinggal memilih isunya, topiknya, topik apa yang pemerintah atau Kemendikti mau. Biasanya mereka sekarang tuh lebih ke topik-topik yang sifatnya bisa menghasilkan produk, terapan yang bermanfaat buat masyarakat langsung. Gitu ya, apakah kayak tadi contohnya misalnya tentang yang brick jadi pupuk itu ya, briket jadi pupuk. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu, itu mereka serang. Tapi artinya banyak sih sebenarnya, nggak hanya itu, menjadi rekomendasi kebijakan itu juga menjadi penting gitu ya. Bisa kita mencari mitranya, katakanlah Polri memang membutuhkan kebijakan yang seperti apa sih menghadapi AI atau anak Gen Z hari ini di medsos, bagaimana menyikapinya tanpa, tadi kalau kata Prof. Krisnanda, memang kritis bagus gitu, tapi anak-anak sekarang kan kritis tapi kehilangan etika misalnya. Nah masalah etika ini yang mungkin bisa kita teliti, hal-hal yang sederhana tapi hari-hari. Nah monggo Mas, dengan senang hati saya terbuka. Biasanya yang sering mengajak saya tuh Mas Ade, Prof kita nulis ya, ayo. Walaupun sebenarnya lebih banyak menulis Mas adiknya, saya cuma tinggal baca-baca terakhir paling udah mantep Mas, paling kurang ini dikit gitu ya. Tapi selebihnya apalagi setelah menjadi rektor terus terang mungkin nanti bukan saya, ada teman-teman yang lain. Di UKI ini juga banyak polisi yang kuliah ngambil hukum biasanya ya, di S2, S3-nya dan manajemen juga. Jadi silahkan monggo kami terbuka anytime, tinggal kita bahas seperti apa ke depannya. Terima kasih Mas Nugraha buat kesempatannya dan spirit kolaborasinya. Monggo Prof. Monggo dilanjut Prof. Untuk Baik, terima kasih. Ini kalau Pak Nugroho ini memang bakat dari awalnya tertib gitu ya. Kalau Pak Anwar pasti tahu, saya apalagi ini ada Pak Tribison ini orang sekampung saya nih. Saya itu orang nggak tertib, tapi kena tulahnya. Saya paling selalu sekolah Prof bermasalah dengan guru. Tapi tahun ini sudah 26 tahun jadi guru, jadi ya terpaksa. Saya dari polisi yang jangankan Nadiem Makayasa 10 besar aja enggak, prestasi saya hanya tidak pernah hair. Saya milih tim ya tim dekor yang aman, tim mersing ya tim flute yang ringan, jadi ya enggak pengen gaya. Yang penting aman, cepet, selamat, turu, madang, pulang gitu ya. Tapi memang ada yang pintar Pak Parsudi ini Pak Anwar, kok yo milih saya bukan yang lain gitu loh, Sontoloyo juga.
Maka saya pakai kopiah ini bukan karena saya kelihatan soleh, enggak, karena sudah enggak ada perlindungan, harus gundul tadi itu. Jadi ya harus pakai kopiah, kalau enggak mumet. Jadi begini, Profesor Parsudi mengatakan begini, kalau saudara ingin tetap eksis, saudara menggeser kekuatan fisik menjadi kekuatan otak. Masih ingat kata-kata Profesor Stella Christie? Ya, beliau mengatakan di Harvard itu ada satu kelas yang tidak boleh dilewati oleh para mahasiswanya, yaitu kelas menulis. Menulis itu berpikir. Tadi dikatakan verba volant scripta manent. Menulis. Maka pada konteks ini meneliti. Jadi sebetulnya banyak yang dengan birokrasi ini kalau mau sukses, mau hebat, harus berbasis riset. Itu yang harus dilakukan. Di lalu lintas sudah ada nih Pak Nugroho, ada TARC, Traffic Accident Research Center. Itu polisi bersama para pakar-pakar transportasi, membahas smart city, membahas kecelakaan, membahas perilaku, membahas adab, membahas bidang psikologi dan lain sebagainya. Ada Road Safety Research and Development, ini yang sudah saya rintis, saya ceritakan. Artinya saudara bisa mengembangkan apa saja yang bisa dilakukan. Nah memang terbiasa menulis dan harus juga dipublikasikan. Memang salah satu hal yang baik adalah ketika bidang akademik ini bisa memangkas birokrasi yang feodalistik. Mohon maaf, nih kadang-kadang kan kita nih menyembah berhala, gitu. Yang dihormati pangkatnya, jenderalnya apa gitu. Prof. Markor cerita sama saya, beliau waktu Pak BG jadi guru besar, pakai toga, nggak ada orang hormat. Begitu pakai dasi, di cepitan dasinya ada bintang 2, semua hormat. Profesor Markus mengatakan, ternyata berhala inilah yang membuat saya dihormati. Nah, orang harus dihormati karena pikirannya, bukan berhala-berhala yang lain. Maka riset ini saya sepakat untuk dikembangkan. Dan ada satu lagi, harus berani. Karena apa? Kalau tidak punya nyali kita habis. Polisi itu dihormati bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan atau kepandaiannya, tapi perilakunya, adabnya. Maka perilaku akademis ini juga harus muncul dan harus berani untuk menyampaikan. Tidak apa-apa. Maka kepada para mahasiswa ini Prof saya sarankan, coba kamu kalau nulis, nomor 1 yang kamu share ratingmu, mesti, satu rating kan ada bilang, ini mulai gila lah, mulai ketularan siapa lah gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi nyali ini yang harus, jangan sampai padam. Orang yang terdemotivasi itu akan ngelemprek, hancur. Nggak usah dibunuh, mati sendiri, nggak usah dijatuhkan, jatuh sendiri. Kita harus memotivasi. Profesor Parsudi mengatakan pada saya, saudara kalau ingin sukses, saudara harus bisa membuat pressure buat diri saudara. Nah sama, ketika hari ini Pak As mempressure para alumni LPDP menulis, meneliti, maka saudara selesai ini sampai nanti tahun 2045 mudah-mudahan ini terus ada buku-buku seperti ini tanpa didukung dan dipres, tapi kesadaran berkumpul untuk meneliti, mencari anggaran, mencari apa saja. Karena itulah kita mengembangkan pemikiran. Disitulah kerennya manusia lebih pintar dari AI, dari robot. Karena manusia itu punya hati, punya pikiran, punya imajinasi, dan boleh dikatakan robot boleh lebih pintar, tapi dia tidak lebih bijaksana. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Aplaus yang sangat luar biasa. Untuk berikutnya kami berikan satu pertanyaan lagi ya dari sebelah kiri. Ya silakan. Terima kasih moderator, yang saya hormati Prof. Angel, Prof. CDL, Bapak Asisten dan seluruh peserta Rakernis. Kami pertama izin menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku edisi kedua ini tentang Shaping Security Agenda 2045, dan buku pertama sudah diluncurkan yang berjudul Contemporary Issues and Innovation. Tentu ini hal yang sangat bagus sekali, di mana senior dan adik-adik lulusan luar maupun dalam negeri sudah menuliskan, dan
kabar gembiranya disiapkan kanal oleh Bapak Asisten untuk menulis dan melahirkan sebuah buku yang sangat fenomenal ini. Saya sepakat dengan Prof. Angel tadi, bahwasanya buku ini kalau bisa saran dari kami juga bisa di down to earth kan, sehingga gampang dan mudah dibaca secara infografis, agar buku ini bisa menyasar seluruh segmen yang ada di tubuh Polri. Jadi siapapun bisa membacanya dengan gampang dan mudah. Dan apa yang disampaikan Bapak Asisten tadi tentang strategi membuat kanal ini dan perlu kita apresiasi terakhir dengan membangun literasi. Tentu saja kadang anggota itu tidak bisa bersuara atau speak up, tapi dia bisa menulis apa yang dirasakan, pengalaman best practice-nya. Jadi ini juga harus disiapkan kanal-kanal seperti ini. Dan saya sepakat dengan Bang Nugroho tadi, kebetulan beliau mengajar saya tentang menulis juga, dan di edisi pertama kami menulis tentang hal ini, tentang yang ada di Contemporary Issues, joint writer dengan Bang Nugroho tentang Jarlatsu di lembaga pendidikan. Dan ini juga yang menginisiasi kami di Polda Riau, kami laporkan kepada Bapak Asisten juga dan Bang Nugroho, di Polda Riau sejak sebulan yang lalu sudah menyusun konsep polisi menulis. Jadi polisi menulis Polda Riau karena kalau kita menang narasi maka kita menang tentang kepercayaan publik. Jadi perang narasi di era sekarang ini sangat penting sekali. Karena berdasarkan kunjungan kami ke beberapa Polres dan Polsek, itu banyak pintar-pintar. 34% anggota kami S1, 6% S2, dan 1% itu S3. Jadi kami mendorong Prof. CDL, kami ingin mendorong anggota kami untuk menulis. Menulis apa saja yang bisa ditulisnya terkait dengan best practice-nya. Nggak perlu pakai kerangka ilmiah, nggak perlu pakai ini, tetapi menulis apa yang ada di isi hatinya berdasarkan pengalaman best practice-nya. Ini yang kami dorong dan mudah-mudahan ini bisa membuatkan dan menelurkan satu buku nanti dari tulisan-tulisan anggota kami. Yang kedua dan terakhir terkait dengan transformasi digital dan gap generation di tubuh Polri. Dari data yang kami dapatkan, mudah-mudahan kalau salah bisa dikoreksi, bahwasanya Gen Z di tempat kita di tubuh Polri itu ada sekitar 28%, kemudian Gen Y itu 52%, Gen Z itu 19%. Dari sini kita bisa membagi dua, digital imigran dan digital native. Jadi dari data tadi sekitar 2/3 personil kita itu adalah digital imigran dan dipimpin 10% oleh digital native dan dipimpin 10% oleh digital imigran. Jadi ini juga tantangan tersendiri Prof. Angel di tubuh Polri, bagaimana untuk mempercepat transformasi digital di dalam internal kita. Nah pertanyaannya mungkin dari Prof. Angel dan mungkin bisa dibantu oleh Prof. CDL terkait dengan transformasi digital ini dengan sistem hierarki kita. Bahwasanya tantangan ini bisa dijawab dengan reverse mentoring, di mana junior-junior yang menulis sekarang ini, ya dari lulusan luar mungkin ada dari Akpol 2020, 21, 22 ini tulisannya sangat bagus sekali. Mereka bisa menjadi mentor bagi kita-kita yang senior. Jadi kita-kita ini atau pimpinan-pimpinan ini bisa menjadi menti, hanya sebagai menti. Jadi kita bisa bertransformasi atau sharing experience kepada mereka, tapi mereka mengajari kita tentang digitalisasi sehingga percepatan transformasi ini bisa cepat. Nah pertanyaannya menurut Prof dengan sistem polisi yang atasan pimpinan dan relasi hierarkis ini bagaimana mempercepat atau metode reverse mentoring yang tepat di tubuh Polri? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Prof. Kris terlebih dahulu, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini hal yang bagus ya, polisi menulis di Polda Riau. Menulis itu saya analogikan kita belajar berenang. Belajar berenang itu wah teorinya macam-macam, tapi kalau nggak pernah nyemplung ke air ya kapan bisa berenang. Kita belajar sepeda kalau nggak langsung mancal ya nggak bisa. Sama menulis itu gimana caranya? Ya nulis saja. Bagus jelek nanti akan bertahap, akan dia berkembang. Tetapi dia berani dulu, mau dulu, orang menulis itu adalah orang yang membaca. Tadi dikatakan nggak mungkin, ini kibarnya kendi. Kendi itu kalau isinya penuh, digoyang dikit, itu akan keluar. Tapi kalau kendi ini kosong, ya digepuk juga nggak ada isinya. Ini otak kita itu ya pakai kendi itu tadi. Maka supaya bisa dan mau menulis adalah membaca. Sekarang kita mau baca apa saja bisa dan cepat, ada di mana-mana.
tinggal mau atau tidak. Yang kedua, menulis ini ada dorongan, ada minat. Jadi harus ada kecintaan dan kebanggaan. Punya cita-cita. Karena menulis ini berpikir pusing. Tetapi kalau dia sudah terbiasa, dia akan menulis. Maka salah satu transformasinya adalah tahap tahu dulu. 2, tahap memahami. 3, tahap bisa memanfaatkan. 4, baru mengembangkan. Dan ini harus konsisten. Saya sepakat ada mentoring. Mentoring itu perlu. Karena apa? Kita tuh cari atau kita belajar itu sama orang-orang yang menarik. Walaupun kita sebetulnya ya sama siapa aja. Tapi lebih gampang dengan orang-orang yang menarik. Maka senior-senior itu menjadi panutan. Mereka bisa membimbing. Kalau di PT IKA dulu ada kelas semi, kelompok kecil yang didukung atau diawasi beberapa guru besar atau profesor atau mentor-mentor yang lain. Saya juga sepakat, menulis apa yang dialami, yang paling membanggakan dan paling memalukan, sehingga semua itu bisa dipelajari. Ada pertinggalnya, maka Pak ASSDM, Pak Kasas BMT, ini para serdik ini saya suruh nulis, apa saja, saya suruh membukukan, supaya ada tinggalannya. Dan menulis ini merupakan suatu kebiasaan bagaimana kita melakukan sesuatu. Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Dan ini menulis saya sepakat ini bahwa ngerem untuk tidak berbuat jahat. Orang yang menulis biasanya agak malu-malu kalau dia ngawur-ngawur dan dia akan mengajarkan sesuatu yang baik. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, mungkin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Prof. Kris. Betul bahwa reverse mentoring itu memang menjadi salah satu strategi sebenarnya. Selain transfer knowledge satu sama lain gitu ya, itu juga bisa jadi bonding sebenarnya. Bisa juga menjadi persiapan proses regenerasi karena yang senior mempersiapkan tentu junior-juniornya untuk katakanlah tadi kaderisasi atau persiapan. Ya, betul di kampus kami memang juga ada data sharing. Jadi mempersiapkan calon-calon guru besar. Itu seorang guru besar tuh harus menjadi pemimpin mempersiapkan yang sekarang katakanlah associate professor atau assistant professor untuk mereka nanti menjadi profesor. Yang profesornya kan mungkin akan pensiun, tapi sudah ada associate professor yang jadi profesor dan demikian seterusnya. Nah, cuma saya memahami terkadang dalam sebuah institusi, terutama katakanlah dalam hal ini Polri, tidak mudah memang menembus batas-batas hierarki begitu ya, ada relasi kuasa di situ misalnya. Atau ya generasi, gap generation aja sudah satu isu. Bagaimana cara bicara anak dengan orang tua hari ini seringkali disalahpahami. Apalagi tadi beda generasi di dalam dunia kerja. Biasanya generasi yang lebih senior itu suka menganggap generasi yang junior ini mentalnya nggak kuat. Gitu ya, mentalnya aduh baru diomongin gitu aja udah melempem, baru disebut, oh saya merasakan soal anak saya tuh gitu banget, bosnya bilang apa, dia udah langsung yang kayaknya aku gak kuat mah, aku mau, sementara angkatan kita mau diomongin apapun oleh bos kita gitu ya, pimpinan kita kuat mental. Ya, tapi justru anak-anak Gen Z ini biasanya kreativitasnya luar biasa, suruh mereka buat yang kayak, saya yakin yang membuat ini bukan Prof. Krisnanda. Maaf ya Prof. Artinya gini, tapi Prof. Krisnanda bisa minta tolong kepada yang lebih junior, tolong buatkan yang menarik, kan gitu. Tapi isinya saya yakin Prof. Krisnanda. Karena nggak mungkin yang junior itu memahami betul tentang tadi apa tata kelola Polri, SDM dan budaya dan sebagainya. Artinya disitulah tadi kerjasamanya. Nah memang dibutuhkan bagaimana supaya relasi kuasa atau hierarki itu tidak menjadi tantangan. Kalau ini memang bisa menjadi sebuah budaya yang baik, kalau kami di kampus menjadi budaya akademik yang baik. Nah kalau di Polri saya nggak tahu mau menyebut ini sebagai budaya akademik juga kah atau budaya writing kah atau budaya kolaborasi misalnya. Nah monggo apakah mau ini dilegalkan? Kalau di kami sudah dilegalkan jadi sudah ada SK Rektor. Bahwa profesor harus menghasilkan dalam 2-3 tahun ke depan profesor berikutnya. Nah itu sehingga kami menjadi sebuah kewajiban
gitu. Nah, apakah ini mau dilegalkan ya monggo terserah, atau kalaupun nggak dilegalkan tapi dibangun aja dulu budayanya bahwa kolaborasi yang saling melengkapi antara senior dan junior dengan kelebihannya masing-masing. Itu pasti akan membantu mengembangkan institusi Polri dan Polri-Polrinya itu sendiri. Mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa sekali lagi kepada Prof. Angel. Dan mungkin sebagai penutup, kami juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berkontribusi memberikan pemikiran, gagasan atau hasil riset melalui buku Policing in Indonesia serta publikasi. Karena Dabraka ini juga ada websitenya juga di dabraka.org sebagai bagian dari penguatan literasi dan pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia. Jadi kami persilakan pada Bapak dan Ibu bagi yang ingin memberikan kontribusi penulisannya. Terima kasih. Nah, untuk sesi berikutnya sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi kami akan diberikan plakat Ibu untuk para penanggap kali ini. Kami persilakan kepada Bapak Asisten SDM Kapolri untuk maju. Plakat pertama akan disampaikan kepada Prof. Angel. Dan plakat berikutnya disampaikan pada Prof. Krisnanda. Untuk sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Untuk foto pertama adalah dengan gaya bebas formal. Untuk gaya berikutnya gaya presisi. Terima kasih banyak. Demikian kami sampaikan, terima kasih banyak. Yang meriah sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada AKP Novia yang telah memandu jalannya kegiatan bedah buku. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Polri yang presisi dan berorientasi pada masa depan, sesi bedah buku ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus forum intelektual untuk merumuskan berbagai langkah strategis menuju Polri yang semakin modern, unggul, dan dipercaya masyarakat pada tahun 2045.